Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannifun nafanallahu bihi bi ulumihi fid dharain amin ya Allah. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada Muhammad. Mereka ini siapa? Ai ahlu Makkah, maksudnya penduduk Makkah. Bertanya anis saati, tentang hari kiamat. Al-kiamati maksudnya hari kiamat. Ayyana, kapankah? Mata maksudnya kapan, mursaha, datangnya hari kiamat itu. Kul, katakanlah Muhammad lahum kepada ahlul Makkah. Innama, sesungguhnya ilmuha, pengetahuan tentang itu. Mata takuna, maksudnya kapan terjadinya. Inda Rabbi, itu ada di sisi Tuhanku. Yang benar-benar tahu kapan hari hanya kiamat itu ya hanya Allah. Dalam beberapa hadis itu kiamat terjadi harinya hari Jumat. Dan yang tahu pertama kali adalah orang-orang yang terbiasa bangun sholat tahajud. Jadi sing bakong-bakong gak ngerti, sing ngaji turuan kan gak paham. Dikiranya ini masih pagi saja. Tapi orang-orang yang terbiasa bangun sholat tahajud itu yang sadar. La yujalliha, tidak bisa menjelaskan. Yang haruha maksudnya menjelaskan saat atau hari kiamat itu. Liwaktiha, terhadap waktunya kiamat. Alamulamnya la yujalliha itu bimakna fi, dengan menggunakan maknanya lafaz fi. La yujalliha fi waktiha illa huwa, kecuali Allah. Sakulat, betapa berat kiamat itu. Azomat maksudnya betapa dahsyat kiamat itu. Fis samawati, di langit, wal ardi, dan di bumi. Tidak hanya mengguncang kehidupan dunia, tapi juga kerajaan langit terguncang ketika terjadinya kiamat. Ala ahlihiwa, atas penduduk langit dan bumi. Penduduk langit itu isinya malaikat ya, bukan burung-burung yang terbang itu, layangan itu enggak. La ta'tikum, tidaklah datang kiamatkum kepada kalian, illa baghtatan, kecuali tiba-tiba. Meskipun ada apa? Ada tanda-tandanya, baik ayat usohir atau ayat kubro, tanda-tanda besar, tanda-tanda kecilnya, tapi ketika benar-benar pas datangnya itu banyak sekali orang-orang yang masih kaget. Faj'atan maksudnya mengagetkan. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad. Ka'annaka, seolah-olah engkau hafiyun, sangat faham. Mubalighun maksudnya menguasai, visuali, di dalam pertanyaan itu, anha, tentang kiamat. Jadi mereka tanya kepada Nabi itu seolah-olah Nabi itu benar-benar faham secara detail kiamat itu datangnya kapan, harinya apa, jamnya apa, bulannya apa, tahunnya apa ya. Hatta alam taha, sehingga engkau bisa memberitahukannya. Kul, katakanlah, innama ilmuha, sesungguhnya ilmunya tentang kiamat, indallahi, di sisi Allah. Takidun, tadi kan di atas ada inda Rabbi, sekarang indallah. Takidun itu sebagai penguat. Ada pengulangan ayat yang maknanya sama. Benar-benar ini menunjukkan bahwa benar-benar
yang tahu kapan persisnya datangnya hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin tetapi aksarun nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamuna, mereka tidak mengetahuinya, tidak mengetahui anna ilmaha, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat, indahu ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Mereka masih beranggapan Nabi itu tahu, atau bahkan mereka bisa menebak sendiri. Buktinya kan ada 2012 ada yang memprediksi kiamat berapa, 2222 kemarin gitu lagi 2022. Kul, katakanlah Muhammad, la amliku, Nabi disuruh jawab lagi, la amliku, tidaklah aku mampu, li nafsi, untuk diriku, naf'an, memberi manfaat, ajlibuhu, aku menarik manfaat untuk nafsi, wala boron, dan tidak bisa menolak bahaya, adfa'uhu, maksudnya aku menolak bahaya, ilama, kecuali apa yang sa'a, yang menghendaki Allah. Bahkan Nabi mengatakan untuk diriku sendiri itu loh, jangan untuk kalian misalnya, aku tidak bisa memberi manfaat atau menolak bahaya kecuali memang Allah kehendaki. Walau pakai lau, pengandaian yang tidak mungkin, seandainya diriku a'lam, tahu, al-ghaiba, perkara gaib, kata Nabi, ma, sesuatu, ghoba, yang tertutup, anni, dariku, lastaksartu, sungguh aku akan memperbanyak, minal khairi, dari kebaikan. Ini dijadikan sebagai dasar, sebagai dalil etikanya orang-orang yang tahu bocoran rahasia langit. Jadi kalau orang merasa dia tahu bocoran takdir terus dicerita-ceritakan, tidak usah percaya, dukun itu. Karena ke zaman Nabi ini, seandainya aku tahu Nabi ini padahal, maka Nabi gak akan menceritakan itu, tapi Nabi justru akan memperbanyak kebaikan. Wama masanya, dan tidak akan bisa menimpaku, ini maksudnya. Misalnya pas perang Uhud ketika Nabi terkena panah, kalau Nabi tahu sebelumnya, Nabi kan bisa tidak usah berangkat, tidak usah harus terluka, itu maksudnya. Wama masanya, dan tidaklah menimpaku, astu'u, kejelekan atau kemadorotan, min fakrin, dari kefakiran, wa ghairi, dan lainnya kefakiran, kata Nabi itu. Nah kalau saya bisa tahu barang-barang gaib, tidak usah saya harus miskin ini. Tahu misalnya di mana tempatnya harta karun misalnya, kan tinggal ngambil saja. Lihtirazi, karena terjaganya diriku, anhu, dari su tadi, bijektina bil madari, dengan menjauhi perkara yang berbahaya. Masuk akal kan? Padahal Nabi itu juga pernah terpanah, pernah terluka. Andai kan Nabi itu tahu misalnya, Nabi tentu gak akan mendekat ke sana. In ana, tidaklah diriku, illa nadhirun, kecuali memberi peringatan, binari, dengan masuk neraka, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, wabasirun, dan memberi kabar gembira, bil jannati, dengan masuk surga, li qaumin, terhadap kaum yu'minuna, yang mereka beriman. Walladzi wallahu a'lam.